Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ajeng, masih belajar matematika. Kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Kita masih membahas tentang sistem koordinat Kartesius. Nah, hari ini yang kita pelajari tentang sistem koordinat Kartesius itu ada dua hal. Yang pertama adalah posisi titik terhadap titik tertentu. Anak-anak, sekarang coba perhatikan dua titik yang sudah Ibu gambarkan di bidang koordinat. Ada titik P, titiknya adalah koordinatnya adalah 1,2, lalu titik Q yang koordinatnya adalah 5,5. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Ini pertanyaannya. Bagaimana kedudukan titik P terhadap titik Q? Ini ya, bagaimana kedudukan titik P terhadap titik Q? Atau kalau dibaca lebih spontan gini nih, gimana sih kedudukan titik P terhadap titik Q? Nah, kedudukannya adalah, ingat ya, kan itu terhadap titik Q, berarti jalannya dari Q dulu. Ternyata kedudukan titik P adalah 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri. Saya tulis di sini 4 satuan ke kiri. Lalu 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. 3 satuan ke bawah. Jadi, gimana kedudukan titik P terhadap titik Q? Ternyata 4 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Nah, atau bisa juga ditulis begini. Kemarin itu kan kalau ke kiri negatif ya simbolnya, ke bawah juga negatif. Berarti bisa dituliskan negatif 4, artinya 4 satuan ke kiri, dan negatif 3, 3 satuan ke bawah. Ditulisnya negatif 4, negatif 3. Contoh kedua. Sekarang perhatikan titik M dan titik N yang terletak pada bidang koordinat. Koordinat titik M-nya adalah, ini M, koordinatnya adalah 2, negatif 2, dan ini adalah titik N yang koordinatnya adalah negatif 5,3. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Bagaimana kedudukan titik M terhadap titik N? Ini terhadap titik N, berarti kita jalannya dari N dulu. Ternyata kedudukan titik M terhadap titik N adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah pasti M. Ternyata pertama kita melangkah ke kanan 7 satuan. 7 satuan ke kanan. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah. 5 satuan ke bawah. Nah, kalau ke kanan itu kan positif. 5 satuan ke bawah kan negatif. Berarti ini bisa ditulis 7, negatif 5. 7 satuan ke kanan, 5 satuan ke bawah. Sekarang, Ibu punya dua titik lagi, titik S dan titik R. Titik S-nya koordinatnya adalah ini negatif 4, negatif 3. Lalu titik R, ini titik R yang warna merah, koordinatnya adalah 2,1. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kedudukan titik R terhadap titik S? Coba sekarang anak-anak lihat dan dikira-kira jawabannya berapa ya? Oke, ini terhadap titik S ya. Ingat berarti jalannya kita dari titik S. Ke atas atau ke kanan dulu? Ke kanan dulu ya. Jadi aturannya itu kiri kanan dulu baru atas bawah. Dari S kalau ke R, berarti kan ke kanan dulu. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan, lalu ke atas 1, 2, 3, 4. Ke atas 4 satuan.
Maka kedudukan titik R terhadap titik S adalah 6 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. 6 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Atau bisa dituliskan 6,4. Benar sekali. Saya yakin kalian udah bisa semua ya. Ada nggak sih cara lain untuk menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu? Ada ya caranya. Sekarang coba lihat ini. Ini sebenarnya contoh yang di awal tadi. Pertanyaannya pun masih sama. Bagaimana kedudukan titik P terhadap titik Q terhadap titik Q? Kalau tadi kan berarti dari Q kita melangkah ke kiri 4 satuan, ke bawah 3 satuan. Maka nanti kedudukannya adalah negatif 4, negatif 3. Tadi gitu ya, kalau pakai cara menghitung langkah. Nah, ada cara lain. Caranya gimana? Nah, titik P kita anggap sebagai X, Y terhadap titik Q. Terhadap titik Q. Nah, Q-nya ini kita anggap A, B. Maka kita bisa mencari kedudukan titik P terhadap titik Q dengan rumus X kurangi A, Y kurangi B. X min A, Y min B. X-nya berapa? X-nya ini 1, terus ini Y-nya yang 2, A-nya 5, B-nya juga 5 ya. Kita masukkan ke rumus ini. X min A, Y min B. X-nya 1, ini 1. A-nya 5, ini A-nya 5. Y-nya 2, ini Y-nya 2. B-nya 5. Ini B-nya 5 ya. Jadi 1 kurangi 5, 2 kurangi 5. 1 kurangi 5 ketemu negatif 4. 2 kurangi 5 ketemu negatif 3. Jadi jawabannya adalah, kedudukannya adalah negatif 4, negatif 3. Kalau diartikan ke sini lagi, sama ya. Negatif 4 itu berarti 4 satuan ke kiri. Negatif 3 artinya 3 satuan ke bawah. Ini adalah contoh yang tadi di awal juga sudah kita bahas. Sekarang kita coba cek dengan penyelesaian cara yang kedua. Pertanyaannya masih sama. Bagaimana kedudukan titik M terhadap titik N? M-nya 2, negatif 2. N-nya negatif 5,3. Bagaimana kedudukan titik M terhadap titik N? Seperti yang tadi sama caranya. Yang M ini kita anggap sebagai X, Y terhadap titik N. N-nya jadi A, B. Jadi kita dapat X-nya 2, Y-nya negatif 2, A-nya negatif 5, B-nya 3. Kita masukkan ke dalam rumusnya. X kurangi A, Y kurangi B. X min A, Y min B. X-nya 2, X-nya 2 ya, X-nya 2, kurangi A, A-nya negatif 5, berarti kurangi dalam kurung negatif 5, Y, Y-nya di sini negatif 2, berarti ini negatif 2, kurangi B, B-nya 3, kurangi 3, 2 kurangi negatif 5, negatif 2 kurangi 3. Negatif ketemu negatif jadi positif, ini jadi 2 tambah 5, jadi 7. Ini negatif 2 kurangi 3, ketemu negatif 5, jadi 7, negatif 5. Kita cek ya gambar ini. Oh, ternyata benar. Kedudukan titik M terhadap N berarti jalan dari N itu 7, negatif 5. 7 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 5, 5 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi mau pakai cara yang langkah ini juga boleh, pakai cara X min A, Y min B juga boleh, karena hasilnya pasti sama.